Hai semua, selamat datang kembali di channel Andi Perim. Pada video kali ini saya ingin berbagi mempelajari mengenal tutorial basic Illustrator. Di sini saya akan menjelaskan basic tool pada toolbar Illustrator yang umum dipergunakan oleh desainer. Langsung saja silakan buka aplikasinya. Di sini saya menggunakan Adobe Illustrator 2021 dengan tampilan seperti ini. Tepat di kotak tengah ini adalah untuk membuka dokumen file secara cepat. Kemudian di bagian open ini adalah untuk membuka dokumen kerja yang pernah sudah kita buat. Kemudian di atasnya adalah create new untuk membuka lembaran ataupun dokumen baru. Akan diklik dan tampilan tab recent. Tab recent adalah dokumen-dokumen yang pernah dipergunakan sebelumnya pada aplikasi ini. Lanjut ke tab save, lewatkan, kemudian ke tab mobile. Ini untuk mendesain untuk ukuran Android ataupun handphone. Kemudian lanjut ke tab web, adalah untuk kebutuhan membuat dokumen kerja dengan ukuran web ataupun website. Lanjut ke tab print untuk membuat ataupun kebutuhan dokumen kerja mendesain seperti ukuran letter, ukuran kertas letter, A4, print ledge dan sebagainya. Lanjut ke bagian tab film dan video. Di sini untuk mendesain dengan dokumen ukuran kebutuhan film dan video. Kemudian lanjut ke tab art and ilustrasi, adalah untuk kebutuhan membuat dokumen kerja yang ukuran postcard, poster dan sebagainya. Kita coba untuk membuka yang standar di bagian tab print. Oke, di bagian tab print sebelah kanan kita ada penjelasan ya. Di sini ada penjelasan untuk width ataupun height, itu adalah ukuran tinggi dan lebar dari dokumen tersebut ya. Ini saya ubah menjadi senti, maka ukuran menjadi ukuran kertas A4 ini ya. Oke, untuk orientasi adalah arah orientasi. Mau kita buat posisi berdiri ataupun dalam keadaan tidur dokumen tersebut. Dan di sini ada artboard. Artboard adalah untuk membuat beberapa halaman. Contohnya majalah, kita perlu beberapa halaman, tinggal kita buat di sini, mengeklik ataupun mengisi sesuai kebutuhan kita berapa banyak. Di sini saya buat satu saja sebagai contoh. Dan untuk bleed ini adalah margin ya, untuk margin sama seperti di dokumen Microsoft Word. Lanjut ke tab color mode. Color mode di sini ada CMYK color dan ada RGB color. Kalau untuk ini adalah color mode ya. Color mode untuk settingan warna color mode biasa untuk percetakan. Kalau untuk RGB biasanya untuk file-file posting ataupun kebutuhan flyer, tapi untuk di post bukan dicetak. Kemudian untuk resolusinya, raster effect adalah resolusi ini height 300 ppi adalah pixel per inch. Di sini saya menggunakan height 300 ppi. Kemudian di bawahnya biarkan saja, kemudian create. Nah, tampilan pertama interface dari Adobe Illustrator seperti ini. Tepat bagian kotak ini adalah menu bar ataupun menu utama ketika kita ingin menyimpan, mengekspor, menambah ataupun mengubah file dan sebagainya, membuka file ataupun mengekspor seperti PNG ataupun JPEG dan sebagainya. Dan kemudian untuk di baris kedua adalah option bar. Option bar adalah untuk mengontrol, misalnya ketika kita membuat garis objek perlu mengedit dari ketebalannya ataupun jenis
jenis garisnya mau dibuat putus-putus. Jadi untuk pengaturannya berada di option bar. Contoh lain, misalnya kita membuat teks, misalnya kita ingin mengubah jenis fontnya, tepatnya di option bagian kotak option bar ini. Kemudian tepat di sebelah kanan kita ini adalah panel warna ya, ini adalah toolbar layer. Untuk di bagian tengah-tengah ini adalah area kerja, area dimana kita mau mengeksekusi lembar kerja. Sebelah kiri tampilan kita ini adalah toolbar, ataupun yang biasa dipergunakan oleh desainer untuk mengubah, mengedit, membentuk ilustrasi dan sebagainya. Umumnya dipergunakan pada kotak sebelah kiri ini ya, ataupun di bagian box toolbar. Langsung saja kita coba. Untuk tool pertama di sini ada selection tool. Selection tool ini fungsinya untuk memindahkan ya, seperti ini. Saya contohkan, klik, tarik, tahan, kemudian tarik, lepas ya, untuk memindahkan objek ataupun lembaran kerja kita, dokumen kerja kita. Kemudian kita bisa pindahkan lagi seperti ini. Kemudian ini ada direct selection tool. Direct selection tool ini untuk mengedit satu titik ataupun poin ya. Contohnya seperti ini, saya akan buat satu rectangle seperti ini, dan ini saya ubah warnanya, mungkin ubahnya warnanya menjadi warna merah. Kemudian saya mau mengedit titik ini ya, saya bisa menggunakan direct selection tool. Saya klik, drag dan blok. Langsung saya klik. Setelah di blok, dari satu titik ini saya pindahkan, bisa berubah ya, ataupun saya menggunakan membuat satu lingkaran elips. Saya klik, tarik seperti ini. Kemudian saya mau mengedit bagian titik yang atas, saya gunakan direct selection tool. Seperti itu. Oke. Kemudian tepat di bawahnya ada group selection tool. Oke, ini saya tambah satu lagi, misalnya polygon. Saya pindahkan menggunakan selection tool. Kemudian ini saya group, saya klik, tahan, tarik dan blok semua objek ini, lepas. Kemudian klik kanan, pilih group, maka objek-objek ini sudah tergrup. Ketika saya klik, geser, dia akan tergrup. Saya pindahkan secara bersamaan, dia akan menggeser semuanya. Karena apa? Karena sudah dalam keadaan di grup. Dan fungsi dari group selection tool ini adalah untuk mengedit ataupun memindahkan salah satu objek yang sudah di grup. Seperti ini ya, saya klik, blok, klik, tarik, seperti itu ya. Ataupun yang ini saya klik, blok, tarik, seperti itu. Oke ya. Kemudian di sini ada magic wand tool untuk menselect warna yang sama. Warna yang sama seperti ini. Saya akan coba buat objek-objek dengan warna yang berbeda ya. Saya buat objek rectangle, kemudian saya buat lagi objek ellipse, kemudian saya buat lagi di sini satu, ini saya ubah misalnya warnanya hijau,
Ini juga warnanya hijau, ini juga warnanya hijau. Sini saya menggunakan Magic Wand Tool. Ketika saya klik warna hijau ini, maka akan menselect semua yang ada warna hijau pada objek tersebut ya. Nah, jadi seperti ini. Ini sebelumnya sudah tergroup. Ini kita coba buka. Untuk buka objek yang sudah di group, klik kanan, ungroup. Saya klik sini, sudah pecah ya, sudah tidak jadi satu kumpulan. Kemudian saya akan menggunakan Magic Wand Tool. Saya klik warna merah ini, maka dia akan membaca warna yang dipilih. Contohnya di sini warna yang saya pilih warna merah, maka semuanya warna merah akan terpilih. Sekali lagi ini saya gunakan, saya klik di sini, saya klik warna hijau, maka akan terselect warna hijau. Kemudian di sini ada lasso tool. Lasso tool hampir sama seperti direct selection tool tadi, seperti ini. Hampir sama fungsinya untuk select satu titik ataupun satu poin yang ingin kita ubah, seperti ini ya. Saya klik, tahan, terus kemudian saya putar balik kepada titik awal, maka dia akan menselect satu titik ini, seperti ini ya. Perhatikan di sini ada perbedaan. Sini titik ini sudah diselect, sementara ini tidak, dalam keadaan terselect. Jadi saya bisa menggesernya menggunakan direct selection tool. Saya klik, geser, seperti itu ya. Saya contohkan lagi untuk pada polygon ini. Saya menggunakan lasso tool. Saya klik, saya ambil dua titik ataupun 2 poin sini ya. Ya, perhatikan di sini titik ini dalam keadaan terselect. Nah, jadi ini bisa saya edit. Saya klik, tarik, seperti itu ya. Jadi tool-tool seperti ini itu kebanyakan dipergunakan untuk membuat ilustrasi. Kemudian di sini ada pen tool. Pen tool untuk membuat suatu bentuk objek yang kita inginkan. Misalnya sini saya gunakan pen tool, saya coba buat satu ombak seperti ini ya. Saya klik, kemudian klik, kemudian saya lengkungkan seperti ini, kemudian saya klik di sini, lengkungkan. Nah, kemudian untuk mematahkan dari ujung ini silakan klik pada ujungnya, kemudian tekan tombol escape pada keyboard, seperti ini jadinya ya. Jadi ini saya perlu hilangkan warna merahnya, saya menekan tombol panah code option baru ini, kemudian klik ini, seperti itu ya. Kemudian saya contohkan lagi satu lagi, misalnya pen tool. Saya klik di sini, saya klik di sini, lengkungkan, klik di sini, lengkungkan, tekan tombol escape, ya. Escape artinya membatalkan. Jadi seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin memberi dia warna, ini bisa kita tambahkan lagi menggunakan pen tool lagi. Klik di sini tepat pada ujung ini ya, kemudian ujung di sini, klik ditutup sini ya, escape. Dan ini ubah warnanya, silakan ubah warnanya di sini. Misalnya saya ubah menjadi warna biru laut seperti ini ya. Kemudian yang ini juga bisa dilakukan dengan cara yang sama. Klik pada pen tool, klik pada ujung yang ini, klik
pada di sini, klik di sini, klik di sini, escape, tekan escape, kemudian ubah warnanya, klik selection tool dulu, klik di sini, klik lagi ini dan beri warna mungkin warna biru agak gelap ya, seperti itu. Dan untuk membuang garis pinggirnya silakan di blok, klik tarik dan blok di sini ya, sini klik yang ini nih. Ini adalah untuk fill ataupun warna dari objek tersebut, dan ini adalah garis pinggir ya. Klik ini, klik strip ini, maka jadi ya, jadi fungsi pen tool itu sendiri untuk membuat satu objek yang kita inginkan. Kemudian di sini ada kurva tool, ini skip karena jarang dipergunakan. Dan text type tool ya, biasa untuk membuat teks ya. Ini kalau misalnya kita kayak seperti pen tool tadi, di sini ada add point tool, ini untuk menambah titik ya, ini untuk menambah titik ya. Misalnya di sini saya ingin menambah titik, di sini saya klik pada bagian pen tool, kemudian di bawahnya ada tanda tambah, saya klik di sini. Jadi pada objek lingkaran ini bertambah satu titik. Nah, ini bisa kita edit ya, kita bisa geser menggunakan direct selection tool, klik ini kemudian geser seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk mau membuangnya bisa kita buang menggunakan delete anchor point tool ya. Kita coba misalnya ini delete anchor point tool, klik ini, buang. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini teks tadi ya, di teks ini ada banyak ya, ada teks standar untuk menulis, ini untuk area. Jadi teman-teman bisa coba-coba sendiri. Intinya di sini membuat teks ya, membuat teks, entah itu nanti dia teks di dalam satu box ataupun mengikuti garis. Ini saya akan contohkan, misalnya satu buat seperti ini ya, klik ya, kemudian saya klik di sini misalnya desain barokah. Nah, untuk mengubah jenis hurufnya bisa diklik blok ataupun Ctrl A pun juga sama bisa. Di sini tepat di atasnya pada option bar, tinggal kita pilih yang mana mau kita pergunakan ya untuk teks. Nah, kalau untuk membesar kecilkannya tekan shift pada keyboard, ambil di ujungnya, klik tahan, geser supaya dia presisi sama besar seperti ini ya. Nah, itu untuk teks yang umum. Kemudian sini ada type on a tool. Type on a tool ini saya contohkan seperti ini ya. Saya buat satu pen tool. Ini saya ubah dari apanya, fillnya saya matiin. Ctrl J ya untuk mengundo. Sini ada saya untuk memulai objek baru lagi, jangan sampai terselect tadi ya. Ini harus dihilangkan yang keadaan dalam keadaan terselect ini, kita klik aja di sini sembarang tempat. Kemudian saya buat satu objek baru menggunakan pen tool, tapi posisi fillnya ini mati, hanya stroke-nya aja yang hidup. Saya klik di ini kenapa dia tanda silang, karena caps lock pada keyboard itu hidup. Jadi kalau dalam keadaan hidup dia berbentuk tanda silang, tapi kalau saya matiin caps lock-nya, saya tekan caps lock pada keyboard, dia akan berubah jadi poin seperti pulpen. Saya klik di sini,
kemudian saya klik di sini, lengkungkan seperti ini, saya klik di sini. Ya, seperti itu. Kemudian saya kembali ke teks bagian tab on effect tool, saya klik di sini. Nah, dia akan membuat teks, dan teks itu akan terbentuk mengikuti dari pad yang telah kita buat. Ya, di sini bisa kita buat desain barokah tutorial YouTube Andi Perim, seperti itu ya. Jadi dia akan mengikuti kemana arah padnya tersebut. Oke, kemudian lanjut ke sini ya. Di sini kita skip, ini jarang kita pergunakan, jarang dipergunakan. Kemudian sini ellipse tool seperti itu tadi ya. Tadi saya sudah banyak contohkan, ada membuat rectangle, ada membuat ellipse, dan di sini akan coba buat rounded seperti ini. Saya akan buat rounded, klik, tarik seperti ini ya. Iya, ini biasanya untuk kebutuhan web. Bisa kalau kita membuat website itu perlu misalnya membutuhkan desain, misalnya klik here ya, jadi ada semacam tombol ya, tombolnya berbentuk seperti ini ya. Jadi ini saya klik ujung ini, pada ujung ini saya klik, tarik ya, seperti rounded gitu ya, seperti ada radius di ujung kiri kanan dari objek ini ataupun rectangle ini. Saya ubah warnanya, misalnya warna merah jambu, seperti itu ya. Jadi di sini tinggal ditulis klik here seperti ini ya, klik here ya, tinggal tekan shift, perbesar, kemudian pindahkan di atas ini. Nah, kalau mengubah warnanya tinggal diklik ya, seperti itu ya. Jadi sering kita lihat pada website itu ada desain bentuk seperti ini ya. Nah, jadi di Illustrator bisa kita buat ya, salah satu aplikasinya bisa kita pergunakan, Adobe Illustrator. Kemudian di sini ada banyak lagi, ada polygon, ada star tool, ini adalah bagian-bagian dari shape juga ya. Kemudian ubah warnanya, silakan. Kemudian di sini ada flare pun jarang ya, jarang dipergunakan. Jadi intinya kalau kalau jarang dipergunakan tidak saya akan bahas ya, karena saya juga sendiri juga jarang mempergunakannya. Jadi saya akan sesuai dengan materi kita, topik kita, memperkenalan, menjelaskan basic tool pada toolbar Illustrator ya. Kemudian di sini ada paintbrush, biasalah ini untuk brush ya, untuk ilustrasi ya. Nah, bisa membuat warnanya, silakan pilih. Ya. Nah, kemudian sini shape tool juga jarang. Kemudian langsung ke eraser tool, sama dengan penghapus ya. Misalnya bisa menghapus ini ya, saya menghapus ini. Nah, seperti itu ya, bisa dihapus ataupun ini saya bisa hapus, ataupun ini juga bisa saya hapus gitu ya. Tengah-tengah saya hapus bisa ya. Kemudian di sini ada rotate tool. Rotate ini untuk misalnya saya membuat bentuk seperti ini ya, saya akan membuat bentuk seperti ini, star ya, star. Dan sini saya ubah warnanya, mungkin warna kuning ya, warna kuning. Kemudian ini saya mau ngerotate ya, rotate, saya klik rotate. Nah, ini bisa di rotate ya, ini
dengan klik tarik ya, dia akan memutar objek tersebut sesuai dengan anchor point ataupun titik anchor ini ya. Ini titik anchor ini bisa kita pindahkan, klik pindahkan kemari misalnya seperti ini, kemudian ini kita klik geser putarkan. Nah, dia akan memutar sesuai bertitik dari pusat yang sudah kita pindahkan ataupun titik anchor point yang sudah kita pindahkan, sudah kita atur ya. Untuk rotate tool. Kemudian di sini ada scale tool. Scale tool adalah untuk skala ya. Misalnya saya buat objek ellipse tool seperti ini, warnanya seperti ini ya. Saya gunakan skala, saya klik, saya seperti ini ya. Ini saya ambil ini ya, titik-titiknya saya ambil dari selection tool. Ini saya blok 2 titik dari kiri kanan ellipse ini ya, 2 titik dari kiri kanan dari objek ini ya. Kemudian saya menggunakan skala, saya klik, kemudian saya tarik. Nah, dia akan menskala ke 2 titik tersebut yang sudah kita select. Seperti itu ya. Nah, jadi itu fungsi dari skala. Kemudian di sini ada width tool. Width tool contohnya saya buat seperti ini ya. Saya buat contoh seperti ini. Saya buat satu garis. Ini jangan lupa ya, ini biasakan untuk mengeklik di sembarang tempat supaya tidak terselect ya ketika kita menggunakan tool baru, jadi tidak berefek pada objek sebelumnya. Klik di sini, saya klik ini ya, pen tool. Ini saya matiin untuk filenya, stroke-nya saya ubah, mungkin warnanya warna ini ya, warna ini ya, boleh saya bentuk seperti ini. Kemudian klik di sini, seperti ini, kemudian saya tekan escape ya, ataupun saya klik sini untuk mengcut dari apa ini ya, dari objek ini ya, dari lanjutan dari penggunaan pen tool. Saya escape, kemudian saya menggunakan width tool ya. Width tool sini ada banyak ya, tapi kita akan skip yang di bawah-bawahnya. Kita hanya menggunakan width tool yang tepat di pertama. Saya klik, kemudian saya zoom, saya klik pada bagian tengah, klik tahan, kemudian geser. Dia akan memberi ketebalan ya, dia akan memberi ketebalan seperti itu ya. Nah, dia akan memberi ketebalan dari objek tersebut. Nah, jadi setiap garis bisa kita kasih ketebalan. Nah, intinya garis seperti ini juga nih, saya klik tarik. Nah, seperti itu ya, jadi bisa kita bentuk. Itu juga dengan sini, klik tarik. Jadi itu biasanya dipergunakan untuk misalnya penggunaan apa ya, ilustrasi buat sirip hiu gitu ya. Sirip hiu itu kan kalau di pinggirnya ada semacam apa ya, saya contohkan seperti ini ya, saya contohkan seperti ini. Saya buat satu, saya klik, saya klik, kemudian saya ubah jadi warna hitam, kemudian saya klik menggunakan width tool ya, seperti ini. Kemudian ini saya copy ya. Perintah untuk mengcopy pada Illustrator adalah Ctrl C atau Ctrl C ya, untuk shortcutnya Ctrl C dan Ctrl F ya, Ctrl F. Saya pindahkan sebelahnya seperti ini, Ctrl C, Ctrl F lagi ya. Nah, jadi ini siripnya ya, siripnya saya juga kurang tahu itu sirip atau apa ya, siripnya yang tepat di belakang matanya ya. Ini matanya itu yang di sini ya, misalnya matanya saya buat matanya kayak gini.
seperti ini ya. Nah, di belakang matanya tuh sirip-siripnya tuh ya namanya ya. Oke, lanjut ke mari kita skip free transform, kita skip. Di sini shape builder tool untuk memotong setiap apa ya, garis-garis yang tertimpa seperti ini ya. Misalnya saya buat objek rectangle ini, saya matiin fillnya, saya buat di sini, kemudian saya buat sini ellipse tool seperti ini ya. Nah ini saya mau buang bagian ini ya, bagian ini menggunakan saya menggunakan shape builder tool. Saya klik ini, ini perlu kita blok dulu, menggunakan width tool, shape builder tool ya, shape builder tool. Saya klik di sini ya, kemudian saya klik di sini. Ini sudah terdelete ya, sudah terpotong ya, di bagian luar sudah terpotong. Ataupun kita mau ulang, yang kalau kita mau ngekat bagian dalamnya, ini bisa kita ulang, Ctrl Z ini ya, ellipse tool ini kita blok menggunakan shape builder tool, tekan tombol Alt pada keyboard, kemudian diklik ini. Iya, seperti itu ya, untuk menghilangkan garis yang kita inginkan ya. Misalnya dari persinggungan garis lainnya, objek lainnya ya. Ini saya coba buat lagi. Saya blok lagi, saya gunakan lagi ini shape builder tool, tekan tombol Alt pada keyboard, diklik bagian ini. Iya, seperti itu ya. Itu kalau untuk penggunaan tool shape builder tool ya. Ataupun contoh seperti ini, saya buat ini ya. Ya, saya buat yang sederhana saja ya, kemudian menggunakan ellipse tool, misalnya penggunaan gigi ini ya, penggunaan gigi ataupun pen tool ya, pen tool, klik di sini patahkan, kemudian di sini kemudian ya, baru kita bisa gunakan, kita blok, kemudian gunakan shape builder tool, tekan Alt, klik ini, di blok ya. Ini sudah terpotong deh ya. Begitu juga dengan yang di atasnya bisa kita gunakan. Bisa coba. Blok, shape builder tool, tekan Alt, klik. Itu adalah fungsi shape builder tool. Oke, kemudian di sini ada perspektif grid tool, ini juga jarang dipergunakan. Biasanya kalau untuk kita membuat kemasan kotak itu menggunakan perspektif grid tool, tapi kita skip ya. Kemudian di sini ada lagi mesh tool fungsinya untuk membuat apa ya, seperti ini saya contohkan. Misalnya saya buat
buat satu bentuk seperti ini. Saya ubah warnanya, kemudian saya gunakan ini ya, kemudian saya klik tengah ini ya, tengah ini saya klik ini, ubah warnanya warna kuning kayak gini ya, warna kuning, klik. Nah seperti itu ya. Nah, ini biasanya kalau kita membuat buah itu dibutuhkan. Oke, lanjut. Sini adalah gradien untuk warna pencampuran ya. Ini biasa nanti kolaborasinya kemari juga. Ini kita skip dulu. Kemudian di sini ada blend tool. Sini biasa untuk apa ya, untuk warna, perpadu warna bersama kayak seperti apa tadi, seperti gradien. Saya buat seperti ini, saya ubah warnanya mungkin warna merah, kemudian ini saya bentuk seperti ini, sebentuk satu lagi rounded warna kuning ya, seperti itu. Kemudian ini supaya tengah rata saya blok. Nah di sini ada line, klik ini supaya dia rata tengah ya, perhatiin ini saya zoom, ini align rata tengah. Nah itu dia akan berubah jadi tengah. Kemudian saya klik, saya gunakan blend tool, klik dan klik di sini. Nah seperti itu ya, dia membuat satu objek menjadi ada efek seperti pencahayaan gitu ya, warna yang menerang di satu objek tersebut, ada satu titik menjadi terang gitu ya, seperti pantulan cahaya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian lanjut di sini airdrop tool. Airdrop tool adalah untuk menciplak warna. Misalnya saya buat satu objek di sini, objek ellipse tool. Kalau misalnya kita mau buat satu lingkaran ya, klik tahan, tekan shift ya, tekan shift dia supaya dia presisi ya. Kalau tidak menekan tombol shift dia akan berbentuk kepeng lonjong seperti ini, tidak rata ya. Supaya rata, supaya kita membuat lingkaran, tekan shift ya. Ini tekan shift, bisa juga tekan shift alt. Shift alt berarti dia dari tengah-tengah ya. Kalau menekan tombol shift alt dia dari tengah-tengah, tapi kalau menekan tombol shift saja dia dari pinggir, dia mengambil presisi dari pinggir. Oke, kemudian misalnya saya mau ngambil warna ini ya, saya mengambil warna ini, menciplak ya, menciplak. Langsung saja saya gunakan airdrop tool, tepat pada toolbar di sini ya, klik ini, saya klik ini, langsung berubah jadi warna yang sudah kita ciplak ataupun kita pick ataupun kita ciplak. Seperti ini saya ubah jadi warna merah jambu. Nah seperti itu ya. Oke ya. Oke, kemudian di sini ada artboard. Artboard adalah untuk membuat, misalnya dalam kerja seperti ini, tiba-tiba kita ada keinginan untuk menambah lembar kerja, jadi bisa kita lakukan menggunakan tool artboard ya, tool artboard. Sini ya, tool artboard, klik. Nah sini akan kalau misalnya kita ingin menambah lembar kerja A4 ini kurang 4 tadi ya, ini bisa kita buat lagi dengan menambah di sini ada new artboard ya, new artboard. Nah dia akan menambah artboard dengan ukuran yang sama. Jadi kalau kita mau menambah dengan ukuran yang berbeda, kita bisa buat langsung saja di sini ya, kita klik geser. Nah jadi ini manual ya, manual artinya keinginan kita. Nah kalau misalnya tidak ingin menggunakan artboard sebelumnya ya, jadi seperti itu. Kemudian ini saya bisa klik di sini selection tool. Nah, maka pada tampilan area kerja kita sudah terdapat dokumen lembar kerja baru ya. Nah, jadi tergantung kebutuhan kita di mana. Oke.
Nah, kemudian kalau di Adobe Photoshop ada bentuk transparan ya, ada bentuk transparan, ataupun ketika kita mau pada layernya kita matiin matanya, itu akan kelihatan bentuk transparan dari lembar kerja tersebut. Di sini bisa dapat kita lakukan langsung ke bagian menu bar, tepatnya di view, kemudian di situ ada show transparency grid. Nah, dia akan mode transparan. Nah, jadi intinya kalau di Illustrator ini ketika kita membuat satu lembar kerja baru, dia tidak terbentuk dalam satu dokumen baru ataupun satu lembaran kertas baru. Beda kayak di Adobe Photoshop, dia ada ketika kita create new layer ataupun lembar kerja baru, dia akan terbentuk satu kertas ya. Jadi beda kalau di Illustrator, dia tidak dalam bentuk kertas, tapi dia kosong ya, kosong nih. Sudah kita perhatiin, dan ketika kita klik bagian show transparency grid, di sini nyatanya masih kosong. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengeprint pun ini, kalau di banyak kertas kita itu adalah putih, maka akan tercetak kan. Tapi kalau misalnya kertas kita tuh tadinya warna merah, dia akan mencetak di warna merah. Tapi kalau misalnya kertas kita tadi warna merah, terus kita mau mencetak ini di lembaran kerja putih, maka kita harus tambah satu objek ya, objek di sini kita belum menjadi warna putih ya, sesuai dengan keinginan kita. Klik di sini dan klik di ujung sini ya, ini ke dalam keadaan tertiba. Untuk memposisikan dia tepat di bawah, harus diklik kanan, kemudian arrange dan ambil send to back. Nah, seperti itu ya. Ketika kita ingin kita mengeprintnya di lembar kerja ataupun kertas warna merah, lembar kerja kita seperti ini warna putih, maka yang tercetak warna putih. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk pengenalan penjelasan basic tool pada toolbar Adobe Illustrator. Sebenarnya masih banyak, mungkin nanti kita akan sambung dengan video berikutnya. Jika ada pertanyaan kurang jelas ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar, dan silakan subscribe dan ikuti video-video tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat. Selamat berkarya, sampai jumpa.